Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Resapi edisi 9 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami hati seorang murid dan seorang hamba yang siap belajar dari gurunya dan mau taat dan setia melakukan perintah Tuannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita kali ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 14. Tapi saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-11b. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Terjemahan yang lebih tepat atau yang lebih harafiah adalah, tetapi kamu tidak melihat pembuatnya dan memberikan hormat kepada pembentuknya sejak dahulu. Seperti dalam bacaan kita tadi, Yehuda sebenarnya sedang mengalami persoalan dengan bangsa lain, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan, melainkan mempersiapkan senjata, membangun tembok, dan menyediakan air untuk persediaan minum. Mereka tidak berharap kepada Tuhan. Mereka mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi, 3 kali sampai Tuhan menyebut dirinya sebagai Tuhan semesta alam, Yahweh Tsebaot. Ayat 12 1 kali, ayat 14 2 kali. Berarti saat itu Allah sedang memposisikan dirinya sebagai seorang pengadil, seorang hakim, yang akan segera mengadili dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada umat Yehuda, kerajaan Yehuda. Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah Alkitab mencatat pada akhirnya bangsa Israel akan dibuang, bangsa Yehuda juga dibuang, karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Nah, masalahnya apa kaitannya penyembahan berhala dengan keadaan kita sekarang? Bukankah kita tidak pernah menyembah berhala saat ini? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa yang dimaksud oleh berhala dalam Alkitab sebenarnya bukan hanya masalah patung, tapi apapun yang melekat di dalam hati kita, yang membuat hati kita terus-menerus memikirkannya dan ingin mencapainya, itulah berhala dalam hati kita. Kalau hati kita melekat pada sesuatu hal, itulah berhala kita. Tuhan harus menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Hati kita harus melekat hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membentuk kita, yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang sangat keras, bahwa barang siapa mengasihi ayah ibunya, anaknya, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak layak bagi Tuhan. Matius 10 ayat 37-39. Tapi tentu saja ini bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa kita dilarang untuk mengasihi sesama kita atau nyawa kita atau orang tua kita. Dalam Matius 22 ayat 39 Tuhan juga mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Paulus di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 juga mengatakan bahwa barang siapa tidak memperhatikan seisi rumahnya,
dia adalah orang yang murtad dan lebih buruk daripada orang tidak beriman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khusus pada bulan September Oktober ini, di mana GKI memakainya sebagai bulan keluarga, mari kita bersama-sama memfokuskan diri kita untuk mengingatkan satu sama lain antar anggota keluarga, supaya kita tidak jatuh dalam penyembahan berhala tadi, di mana hati kita melekat pada sesuatu hal. Karena yang bisa mengamati adalah anggota keluarga itu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melihat apakah anggota keluarga ini telah memfokuskan dirinya pada tugas dan panggilan Allah di dalam keluarga. Suami, apakah sudah menjadi suami yang seperti Allah inginkan? Anak, demikian juga istri, ayah, ibu, kakak, adik, menantu, mertua, apakah sudah memposisikan dirinya atau menjalankan tugas dan panggilannya yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab? Kalau ada, misalnya ayah yang sering kali membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya karena katanya kasar, karena memukul dengan semena-mena, maka ibu atau istri wajib memberitahukan bahwa sang ayah, sang suami sudah melanggar perintah Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 4. Jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Ini adalah tugas dan panggilan kita masing-masing di dalam keluarga kita. Istri, suami, semua anggota keluarga wajib memfokuskan diri pada tugas dan panggilannya masing-masing. Dengan demikian, maka kesempatan untuk hal-hal di luar itu menjadi berhala akan makin diminimalkan. Sehingga Allah tidak menjadi Yehova Sebaot dalam kehidupan keluarga kita. Tapi Dia benar-benar menjadi Bapa kita yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk terus menjadikan Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Jangan biarkan kami lupa atau alpa, lalai melakukan tugas dan panggilan kami sebagai anggota keluarga, baik sebagai ayah, ibu, orang tua, ataupun suami, istri, anak, menantu, mertua, kakak, adik. Karena Engkau telah mengatur kehidupan keluarga dengan tugas dan panggilan masing-masing. Sehingga ketika kami mau berfokus di sana, maka Engkau akan menjadi Bapa kami. Tetapi kalau kami lalai, maka Engkau akan menjadi Yahweh Sebaot yang akan menjatuhkan hukuman kepada kami semua. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.